Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan kali ini masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa, semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan general reading lagi ya. Dan karena ini akhir tahun, jadi aku buatkan ya tema spesial untuk kamu, di mana luar biasa ya. Ini bukanlah kebetulan, energi akhir tahun ini memilih kamu. Ada pesan takdir yang akhirnya terbuka. Jadi di video kali ini kita akan membahas ya, pesan takdir apa yang akan kamu terima di akhir tahun ini ya. Ada kejutan-kejutan apakah yang nantinya akan kamu terima ya. Perlu diingat karena ini sifatnya energi general, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Semua hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat, lebih ambil sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, silahkan hubungi kontak admin ya, nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi langsung saja ya, sebelum kita ke pembacaan, sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa agar diberikan pencerahan dan hasil readingan ini bisa lebih relate lagi ya sama teman-teman semuanya. Oke, jadi aku akan bacakan di sini pesan takdir apa yang akan kamu terima di akhir tahun ini ya. Pesan takdir apakah yang akan kamu terima? Kita akan lihat dulu. Saya akan coba lihat ya, pesan takdir apakah yang akan kamu terima di akhir tahun ini. Kita akan lihat pesan takdir apakah yang akan kamu terima di akhir tahun ini. Oke. Ada kartu Ace of Pentacle ya. Saya melihat dari energi yang saya rasakan, beberapa di antara kamu ya, mungkin saat ini sedang merasa kondisi finansial kamu tidak stabil ya. Bahkan nggak cuma masalah finansial aja, mungkin ada juga ya yang situasi kondisi hubungannya sedang kacau ya. Mungkin ada juga beberapa di antara kamu yang sepertinya saat ini sedang mengalami suatu masalah ya, rumah tangga, terutama bagi kamu yang sudah menikah dengan pasangan kamu ya, sedang diuji kondisi finansial kamu ya, sedang diuji kondisi hubungan kamu, sedang diuji ya kesetiaan kamu. Tetapi saya melihat ya bahwa di tahun depan ini ya, di akhir tahun ini kamu akan mendapatkan kabar bahagia di mana semua masalah kamu akan terselesaikan ya. Terutama ini yang menyangkut masalah finansial ya, bukan masalah asmara, karena konteksnya di sini adalah pentacle ya. Jadi akan ada hal-hal yang berurusan dengan finansial akan terselesaikan. Mungkin urusan hutang piutang kamu ya, mungkin kebutuhan kamu akan tercukupi, atau saya melihat ya di antara kamu juga sepertinya akan mendapatkan ya peluang posisi baru di tempat kerjaan kamu sekarang ya, mungkin mendapatkan jenjang karir, kenaikan pangkat ya, atau mungkin ada juga di antara kamu yang akan menerima peningkatan hasil yang jauh lebih maksimal daripada sebelumnya ya. Itu semua kamu dapatkan hasil dari kerja keras kamu selama ini. Terus saya melihat ya, beberapa di antara kamu tuh saat ini sedang berada di dalam situasi nggak nyaman ya, dalam lingkungan yang tidak nyaman, terutama di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Banyak sekali orang-orang yang merasa iri dengan posisi kamu, atau mungkin kamu merasa nggak nyaman sama seseorang yang selama ini kerjanya hanya cari muka saja, sehingga membuat diri kamu tuh merasa nggak nyaman gitu. Karena kamu tuh tipikal orang yang penuh dengan solidaritas ya, kamu orangnya benci kemunafikan ya. Jadi ya apa adanya aja gitu ya. Seperti itu. Kita akan lihat lagi di sini. Pesan takdir apa yang akhirnya kamu terima di akhir tahun ini? Pesan takdir apakah yang akan kamu terima di akhir tahun ini? Wow. Oke. Di sini ada kartu The Hangman ya. Jadi saya merasa ada di antara kamu yang saat ini sedang dihadapkan sama
suatu hubungan yang tidak pasti, di mana kamu tuh posisinya sedang ditarik ulur ya sama seseorang yang saat ini kamu cintai. Atau mungkin bisa juga beberapa di antara kamu saat ini sedang terjebak dalam sebuah hubungan yang sangat menggantung ya. Hubungan yang tidak stabil, hubungan yang tidak transparan ya, hubungan yang dipenuhi dengan ego, gejolak emosional ya. Sehingga saya melihat ya, ada rasa keraguan tersendiri ya dari diri kamu terhadap pasangan kamu sekarang. Kamu takut apabila segala sesuatu yang sudah kamu perjuangkan dan kamu korbankan demi dia ini akan menjadi sia-sia di saat rasa sayang kamu tuh masih sepenuh hati ya terhadap dirinya dia. Tetapi ya, saya melihat bahwa di akhir tahun ini kamu akan mendapatkan nasib kejelasan terkait kondisi hubungan yang akan kamu jalani bersama dia ke depannya. Gitu ya, akan ada suatu transisi kehidupan ya, dari sesuatu hal yang kacau menjadi sesuatu hal yang lurus gitu ya, dari suatu hubungan yang berantakan menjadi hubungan yang lebih stabil gitu ya. Bahkan mungkin ada juga beberapa di antara mereka ya yang sepertinya ingin menunjukkan rasa tanggung jawab dia, rasa serius dia terhadap kamu. Mungkin akan ada yang melamar kamu, akan ada yang menyatakan perasaannya kepada kamu gitu ya, sebagai bentuk ya bahwa orang ini tidak bisa lepas dari kehidupan kamu. Karena apapun yang terjadi, meskipun kamu dan dia saat ini dalam situasi yang sangat menggantung ya, bahwa orang ini sering ya merasakan kontak batin dengan kamu. Ya, dia orangnya punya ketakutan, di mana ketakutan terbesar dia adalah kehilangan sosok diri kamu. Wow. Dan di sini saya melihat ya, pesan takdir apa yang akhirnya akan terbuka ya di akhir tahun ini. Oke. Jadi saya merasa bahwa akhir-akhir ini kamu sepertinya sedang merasa dibikin galau oleh seseorang yang sejatinya sudah punya pasangan. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa antara kamu dan dia sepertinya sedang terjebak dalam sebuah hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi gitu ya. Awalnya hubungan ini berjalan secara lancar ya, secara normal, tapi akhir-akhir ini sepertinya dari pasangan kamu menjauhi kamu ya, sehingga memicu rasa ketakutan tersendiri yang ada di dalam diri kamu. Kamu takut apabila orang ini sudah tidak menginginkan kamu di saat kamu tuh saat ini sedang membutuhkannya, karena kamu merasa bahwa hanya dialah satu-satunya orang yang bisa mengerti keadaan kamu ya, jika dibandingkan dengan pasangan kamu sendiri gitu ya. Bahkan saya melihat ya, sebenarnya ada keinginan ya untuk kamu tuh lepas dari hidupnya dia. Tapi sudah pernah ya kamu mencoba bagaimana melupakannya ya, bukannya lupa justru malah kepikiran dia. Maka saya melihat bahwa di situ tuh ada garis takdir yang sangat besar gitu ya. Dan alasan kenapa kamu dan dia ini dipertemukan itu bukanlah sesuatu hal yang kebetulan ya. Karena memang saya melihat ini tuh kayak suatu karma yang berjalan ya. Karma hubungan yang berjalan yang memang harus kamu jalani bersama dia. Gitu ya. Meskipun saat ini kondisi kamu dan dia sedang dalam situasi yang jauh, tapi saya melihat bahwa dalam waktu dekat dia akan terkoneksi lagi ya dengan kamu. Ya, karena saat ini tuh ada sesuatu hal yang sedang dia fokuskan, di mana mungkin dia sedang fokus sama pasangannya ya, sedang fokus bersama keluarganya ya, dan dia tidak ingin hubungan dia bersama kamu ini kenapa-napa, terjadi sesuatu hal yang tidak dia inginkan. Makanya dia ingin membagi waktu ya, dia ingin intens terhadap keluarganya agar tidak menimbulkan kecurigaan ya, karena dia tidak mau kehilangan sosok kamu seperti itu. Oke, kita akan coba lihat ya di sini. Pesan takdir apa yang akhirnya akan terbuka? Ya, pesan takdir apa yang akhirnya akan terbuka untuk kamu? Oke, di sini saya melihat ya, akan ada jawaban dari doa yang selama ini ingin kamu wujudkan, gitu ya. Dimana Queen of Cup ini kayak menggambarkan masalah cita-cita. Jadi akan ada salah satu cita-cita atau keinginan kamu atau mimpi kamu yang akan terwujud ya, tapi tidak di akhir tahun ini, melainkan energi di tahun depan ya. Karena jika dilihat ya, mungkin ada di antara kamu tuh yang
sedang memimpikan ya, ingin membangun suatu rumah ya, atau mungkin ada juga beberapa di antara kamu tuh yang ingin mewujudkan gitu ya, punya kendaraan baru gitu ya. Tapi dari energinya saya melihat ya, ini tuh kayak ada sesuatu hal impian yang akan terwujud, tapi energi dari kayak apa ya, dalam artian itu yang berbau dengan rumah ya. Mungkin ada yang keinginannya untuk beli rumah terwujud ya, beli kendaraan terwujud gitu. Tapi tekanannya di sini menggambarkan tentang kayak urusan tempat tinggal ya, atau mungkin ada juga ya yang ingin bisnis properti ya, dan itu akan terjadi atau tersampaikan, tapi tidak di akhir tahun ini melainkan di tahun depan ya, di pertengahan tahun depan. Kita akan lihat lagi di sini. Pesan takdir apa ya yang akan kamu terima di akhir tahun ini? Pesan takdir apakah yang akan kamu terima di tahun ini? Oke, saya melihat ya, ada di antara kamu dalam waktu dekat akan dipertemukan dengan seseorang yang telah mengalami penyesalan karena dia telah menyakiti perasaan kamu, meninggalkan kamu di saat kamu sayang-sayangnya sama dia. Dan orang ini akan kembali dipertemukan dengan kamu dalam kondisi yang jauh lebih baik, di mana dia ingin menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan sama kamu. Ya, tapi di sini konteksnya ya, saya melihat tuh kayak kamu tuh sudah terlanjur kecewa, mengalami luka batin yang cukup dalam akibat kelakuannya, sehingga mungkin ya ada di antara kamu tuh yang merasa berat untuk ketemu dia. Tapi apapun yang terjadi, orang ini akan berusaha bagaimana masuk lagi ke dalam kehidupan kamu, karena ada sesuatu hal yang ingin dia tunjukkan terkait rasa penyesalan dan rasa sayang dia ke kamu yang masih begitu besar gitu ya. Kita akan coba lihat lagi di sini. Kita akan lihat ya, pesan takdir apa untuk kamu. Oke. Dan di sini saya melihat ya, pesan takdir yang akan kamu terima di tahun baru. Saya merasa ada di antara kalian akan dipertemukan dengan seseorang yang memiliki ya chemistry kuat, berpeluang besar untuk menjadi jodoh kamu. Ya, dia memang orangnya sangat misterius, tapi dia orang yang paling bisa membuat diri kamu merasa nyaman. Atau mungkin beberapa di antara kamu saat ini sudah dipertemukan ya di akhir tahun ini, di mana akhir-akhir ini komunikasi yang terjadi sangat intens ya. Dan saya melihat ada juga beberapa di antara mereka yang sepertinya ingin menyatakan isi hati dan perasaannya, tetapi dia masih merasa ragu. Ragu apa? Ya dia takut kalau cintanya dia ke kamu bertepuk sebelah tangan, atau mungkin dia kurang merasa percaya diri karena dia masih belum merasa layak untuk menjadi pasangan terbaik buat kamu. Yang jelas ya, energi akhir tahun ini kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang berpotensi menjadi jodohnya kamu. Atau mungkin saat ini kamu sudah dipertemukan ya di energi akhir tahun ini, seperti itu. Dia orangnya baik ya, tapi dia orangnya kayak sedikit bertele-tele gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu sayang, ya udah sayang aja gitu ya, tidak perlu berpura-pura. Orangnya seperti itu. Kita akan cek lagi di sini. Pesan takdir apa yang akan kamu terima? Ya, ada pesan takdir apa yang akan kamu terima? Oke, saya melihat akan ada konflik yang terselesaikan ya. Jadi dalam waktu dekat akan ada sebuah konflik ya, atau suatu masalah yang akan terselesaikan. Mungkin ini berkaitan dengan seseorang yang sedang bermasalah sama kamu, atau mungkin ini berkaitan juga dengan seseorang yang saat ini sedang berkonflik ya dengan keluarga kamu. Itu akan terselesaikan dalam waktu dekat, dimana akhirnya dia ingin meminta maaf ke kamu ya, dan dia merasa bahwa sisi pandang dia terhadap kamu tuh salah selama ini. Ternyata ya kamu tuh tidak seperti apa yang dia bayangkan gitu ya. Ternyata kamu orangnya baik, kamu orangnya pemaaf ya. Dan bagi kamu yang merasa saat ini sedang berkonflik dengan pasangan kamu, saya melihat ya bahwa akhirnya dia sadar ya bahwa luka batin terberat dia di saat kamu sudah tidak mempedulikan dia. Makanya dia akan menghampiri kamu ya, ingin dalam artian tuh memvalidasi gitu ya, ingin mencari kejelasan dari nasib hubungan yang dia jalani bersama kamu. Karena jika dilihat dari energinya, dia sepertinya tidak rela ya
dia tidak rela melepas kamu, dia inginnya selalu terkoneksi dengan diri kamu. Tapi pada saat flashback ke belakang, cara dia mencintai kamu yang salah, sehingga sering sekali memicu terjadinya suatu perdebatan yang tidak diinginkan. Meskipun saat ini kamu dan dia sedang tidak berkomunikasi, tapi dia selalu mengawasi kamu dari kejauhan, ya. Jadi seperti itu. Kita lihat ada pesan takdir apa yang akan kamu terima. Wow, menarik ya. Aku rasa beberapa di antara kamu saat ini sedang kesel ya sama seseorang yang suka membicarakan kamu, ya, di belakang diri kamu. Ya, di depan terlihat baik, tapi di belakang kamu mereka ini suka ya menjelek-jelekan kamu, entah karena dia merasa iri dengan posisi kamu, atau karena dia merasa tidak suka ya atas kehadiran kamu di lingkungannya dia. Ya, dan ini konteksnya ya berkaitan dengan pentacle ya. Jadi kayak ada seseorang yang merasa nggak nyaman sama kamu dan kamu dijadikan sebagai bahan gosipannya mereka, dan ini tuh kayak di sekitar ruang lingkup ya pekerjaan kamu karena berbau dengan pentacle ya, berbau dengan pencarian materi, berbau dengan soal keuangan. Dan saya tahu ya bahwa mungkin kamu paham ya dia siapa. Karena menurut aku tuh orang ini sangat bermuka dua. Jadi lebih berhati-hati ya. Lebih berhati-hati dalam bercerita, lebih menjaga jarak ya. Yang penting kamu gak bosan tetap terus menjadi orang baik, meskipun perlakuan dia ke kamu tidak baik ya. Kita coba lihat ada pesan takdir apa yang akan terbuka di akhir tahun ini. Nine of Cups. Wow, menarik. Saya melihat ya, ada suatu kebenaran ya, ada suatu kebohongan, maaf ya, ada suatu kebohongan yang nantinya akan terbongkar, di mana rahasia tersebut rahasia dari seseorang yang saat ini sedang kamu curigai ya. Bisa mungkin saat ini tuh kayak kamu merasa curiga ke pasangan kamu ya, itu semua rahasianya akan terbongkar. Atau bisa juga kamu saat ini sedang merasa curiga terhadap keluarga kamu, atau kamu merasa curiga terhadap seseorang yang selama ini sedang julid sama kamu ya. Jadi kayak ya kebenaran akan terbongkar dalam waktu dekat. Kamu akan melihat siapa sajakah orang-orang yang benar sayang sama kamu, siapa sajakah orang-orang yang benar-benar tulus ya mau mencintai kamu atau berteman dengan kamu, dan siapa saja orang-orang yang selama ini terlalu bertopeng atau munafik ya di belakang kamu. Jadi kayak kamu tuh akan melihat semua kebenaran, karena energi ini tidak kebetulan ya, energi ini datang untuk kamu. Jadi kamu yang difokuskan ya menjadi penerimanya, seperti itu. Kita coba cek lagi pesan takdir apa yang akan kamu terima dalam waktu dekat. Wow, saya melihat ya segala sesuatu yang sudah kamu perjuangkan, yang sudah kamu korbankan itu tidak akan sia-sia, karena takdir tidak akan salah alamat ya. Dimana pada saat flashback ke belakang, mungkin ada di antara kamu tuh yang sedang berjuang mati-matian demi keluarga kamu. Bahkan ada juga beberapa di antara kamu tuh yang berjuang mati-matian demi hubungan ini ya. Dan itu semuanya tidak sia-sia, karena semesta akan memberikan kabar terbaik buat kamu, dimana akan menghasilkan sesuatu hal yang sangat indah ya. Mungkin hubungan yang akan berkembang menjadi lebih serius ya. Mungkin ada juga keberhasilan yang akan datang kepada kamu hasil dari kerja keras dan kesabaran kamu. Bahkan jika dilihat dari energinya, saya merasa bahwa kamu tuh tipikal seseorang yang mentalnya sangat kuat ya. Meskipun sering sekali ya masalah datang dan pergi silih berganti dalam kehidupan kamu, tapi kayak kamu tuh tipikal orang yang bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri gitu ya. Dan tidak semua orang bisa seperti kamu gitu ya. Makanya saya melihat bahwa kesabaran kamu tuh di atas rata-rata. Bahkan saya melihat ya hidup kamu tuh sering banget ya dimanfaatkan oleh orang-orang terdekat kamu. Tapi kamu tidak pernah balas dendam, kamu tidak pernah mengeluh sedikit pun, karena kamu yakin segala sesuatu hal yang dimulai dengan niat yang baik pasti semesta akan memberikan harapan yang baik pula. Kita akan lihat pesan takdir apa yang akhirnya akan kamu terima di akhir tahun ini. Wow, saya melihat ya akan ada seseorang yang akan menyanjung kamu ya. Mungkin beberapa di antara kamu akan disanjung atasan kamu hasil dari pekerjaan kamu yang sepertinya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Atau mungkin ada juga seseorang yang merasa tersanjung ya karena tertarik sama diri kamu gitu
ya. Karena jika dilihat dari energinya, nantinya orang ini akan menunjuk kamu ya. Orang ini akan menunjuk kamu, entah sebagai kepercayaannya, entah sebagai tangan kanannya, atau mungkin ada juga ya seseorang yang ingin menunjuk kamu sebagai calon pasangan hidupnya dia, karena selama dia mengenal kamu, bahwa dia ini sudah cukup lama ya menahan perasaan suka, ya, perasaan sayang, perasaan ingin memiliki kamu, seperti itu. Jadi kayak ya dia ingin memilih kamu sebagai garis takdir cintanya dia. Terus saya melihat ya kamu akan terbangun dari mimpi buruk. Artinya apa? Ya, sesuatu hal ya yang menyulitkan hidup kamu itu akan terlewati. Jadi kayak kamu tuh terbangun gitu ya, bagaikan masalah yang berlalu itu hanyalah sebuah ilusi atau mimpi. Karena yang aku rasakan ya memang sudah waktunya ya kayak kamu tuh harus bangkit. Terutama ini konteksnya bagi kamu yang terlalu sering ya merasa dikecewakan oleh orang-orang yang sudah kamu sayangi, oleh seseorang yang kamu cintai. Jadi kayak kedepannya tuh ya akhirnya kamu sadar gitu ya bahwa tidak ada gunanya gitu ya kita meneteskan air mata demi seseorang yang terlalu sering menyakiti kita, atau demi orang yang tidak pernah peduli terhadap kondisi kita. Jadi kayak ini sudah waktunya untuk aku tuh ya bangkit gitu ya. Aku tuh harus harus bangkit. Aku tuh harus bisa menunjukkan kepada mereka bahwa aku tuh tidak selemah kamu gitu ya, bahwa aku tuh tidak seperti kayak orang-orang yang menyakitiku. Dan kamu nantinya akan lebih ya di tahun depan ini akan lebih fokus, terlihat ya lebih baik, memperbaiki diri, akan lebih memperkuat ya tali silaturahmi kamu dengan keluarga kamu, atau mungkin ya kamu lebih fokus membahagiakan perasaan kamu sendiri. Karena selama ini perasaan kamu terlalu banyak kamu korbankan untuk seseorang yang tidak pernah mau ya peduli terhadap diri kamu. Seperti itu. Dan di sini kita akan coba cek lagi ya. Saya akan coba lihat di sini. Bagaimana energi kamu di tahun 2026? Saya akan coba lihat. Saya akan coba baca, lihat di sini bagaimana energi kamu di tahun 2026. Bagaimana energi kamu di tahun 2026? Oke. Queen of Cup ya. Jadi saya merasa di tahun 2026 kamu akan menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik. Karena ya kamu tuh sudah merasa putus asa gitu ya. Sering berkenalan, tapi ketika menjalin hubungan gagal, tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Sehingga di tahun 2026 kamu tuh berada di dalam titik pasrah, dimana kayak ya sudah lebih baik aku menyerahkan semuanya yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena percuma gitu ya, aku tuh sudah mencoba berusaha beberapa kali gitu ya, berkenalan dengan orang-orang yang baru, tapi nihil ya, tidak ada seseorang yang benar-benar mau serius dengan aku. Sampai pada akhirnya ya kamu menyerahkan diri gitu ya kepada Tuhan. Kalau memang ada garis jodoh ya segera dipertemukan. Kalaupun tidak ada, kamu pun juga tidak mau ya terlalu terobsesi mengejar-ngejar seseorang ya untuk menjadi jodohnya kamu. Wow, saya melihat ya di antara kamu juga ada yang sepertinya ingin menutup ya. Dalam artian tuh kayak ya fokusnya kamu di tahun depan ini nggak fokus ke arah hubungan percintaan lagi, tapi fokus ke arah menjadi pribadi yang lebih baik, fokus ke arah ingin meraih cita-cita yang selama ini sudah terabaikan ya, dan fokus menjadi pribadi yang lebih bernilai, lebih bervalue, lebih bermanfaat, lebih berbobot gitu ya. Karena ya hampir sama ya energinya. Mungkin di masa lalu kamu tuh terlalu sering ya mengalami suatu kegagalan, karena beberapa di antara kamu termasuk orang yang sangat sukses ya dalam pekerjaan, sangat sukses dalam berbisnis, tapi kurang beruntung dari segi asmara atau percintaan. Sehingga ya udah gitu, kamu tuh hanya bisa berserah diri gitu ya, kayak kamu nggak terlalu obsesi berkenalan sana sini gitu. Kalau ada ya udah diterima, kalaupun nggak ada ya serahkan aja sama Tuhan. Lebih ke arah situ, karena fokusnya kamu di tahun 2026 kamu nggak ke arah fokus kehidupan cinta, melainkan fokus ke arah pencapaian kamu. Oke. Dan di sini saya melihat ya di tahun 2026 ya, saya merasa
Di antara kamu sepertinya ada ya yang sudah cukup lama merasa sendiri karena dihantui oleh ketakutan akan suatu kegagalan dalam menjalin hubungan. Sehingga kayak membuat kamu tuh cukup lama ya dalam fase kesendirian. Ya rasa keinginan untuk menjalin hubungan dengan orang yang baru tuh ada. Tapi trauma, ketakutan kamu di masa lalu tuh selalu menyerang kamu. Yang membuat seolah-olah kayak kamu tuh sudah tidak percaya lagi sama namanya kehidupan cinta. Ya, cinta itu hanya bullshit, cinta itu hanya ilusi, kesetiaan itu nggak ada. Kenapa? Ya karena terlalu sering gitu ya kamu tuh dipertemukan oleh orang-orang yang menyakiti perasaan kamu. Tetapi di tahun 2026 jangan salah ya, ada seseorang yang nantinya akan memilih kamu, di mana dia ini sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan keinginan kamu. Dia orangnya dewasa, dia orangnya sabar, dia orangnya pekerja keras, dia orangnya bisa memahami perasaan kamu. Intinya ya, meskipun perkenalan kalian singkat ya, tapi orang ini sudah tahu bagaimana cara membuat diri kamu merasa nyaman dan merasa bahagia. Seperti itu. Terus saya melihat ya, di tahun 2026 energi kamu akan terjebak dalam sebuah pilihan, terutama bagi kamu yang saat ini sedang menjalin hubungan lebih dari satu orang, ya. Kamu tuh dipaksa ya, bukan dipaksa tapi kayak dituntut untuk menentukan ya, pilihan mana yang menurut kamu tuh benar-benar layak untuk kamu perjuangkan. Karena kamu juga nggak bisa ya memaksakan diri menjalin hubungan dengan beberapa orang. Karena diri kamu satu. Jadi kayak kamu tuh harus bisa menentukan pilihan hanya dengan satu orang. Karena apa? Apabila hal ini dipaksakan, itu akan menyulitkan kehidupan kamu di kemudian hari. Jadi sebelum semuanya terlanjur, kamu harus bisa memilih mana seseorang yang benar-benar layak untuk kamu cintai, layak untuk kamu sayang. Ya. Energi di tahun 2026 ya. Wow. Saya melihat ya, saat ini atau mungkin kemarin atau flashback ke belakang, saya merasa bahwa air mata kamu tuh sampai kering ya. Menangisi seseorang yang mungkin terlalu egois ya. Atau mungkin dia termasuk orang yang tidak setia sama kamu. Ya, sedangkan kamu tuh sadar bahwa kamu tuh kayak sangat mencintainya. Dan kamu tuh gak siap apabila hidup tanpanya. Tetapi dia tidak sadar ya, bagaimana ketulusan cinta kamu ke dia. Dia tidak sadar betapa baiknya kamu ke dia. Justru malah orang ini selalu membalas ketulusan kamu dengan kejahatan ya, dimana dia mungkin mengecewakan kamu, dia memanfaatkan kebaikan kamu, dia bohongin kamu ya, dia berselingkuh di belakang kamu tanpa sepengetahuan kamu. Ya kamu tuh sadar gitu ya bahwa menjalin hubungan dengan dia ini terlalu menyakitkan, tapi kamu nggak tahu cara bagaimana bisa melupakannya lepas dari hidupnya dia. Seperti itu. Kita akan lihat lagi di sini ya, bagaimana energi kamu di 2026. Oke. Ada kartu Ten of Swords ya. Saya melihat ya, ada di antara kamu yang sepertinya kayak kamu sudah menemukan jati diri dan tujuan hidup kamu. Kayak di tahun 2026 ini kayak kamu tuh sudah tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang akan kamu lakukan, dan apa yang tidak akan pernah gitu ya kamu ulangi lagi. Jadi di tahun 2026 ini kayak ya kamu tuh sudah mematangkan diri kamu, menetapkan tujuan hidup kamu. Mungkin ada ya di antara kamu tuh yang ingin pindah ke luar negeri, mungkin ada juga di antara kamu yang ingin pindah rumah ya, atau mungkin ada juga di antara kamu yang ingin pindah pekerjaan ya. Dan di tahun 2026 tuh ya ada juga di antara kamu tuh yang nantinya akan apa ya, kayak dalam artian tuh melupakan ya segala sesuatu yang terjadi yang membuat diri kamu merasa kecewa gitu. Energi kamu di tahun 2026. Wow, ada kartu The Hierophant ya. Jadi saya merasa mungkin ada di antara kamu tuh yang saat ini terlalu kecewa terhadap jalan hidup kamu. Ya, kenapa? Ya karena kayak mungkin ada di antara kamu tuh yang merasa kenapa sih aku nggak kayak teman-temanku gitu ya. Teman-temanku tuh sudah ada yang bisa beli rumah, sudah ada yang menikah, sudah ada yang kayak apa ya, sudah ada yang
mendapatkan posisi karir yang baik, tapi kenapa ya aku tuh kayak merasa jalan di tempat, hidup aku tuh begini-begini aja, dan dipertemukan dengan orang-orang yang menurut kamu tuh kurang tepat gitu ya. Tapi saya merasa bahwa segala takdir yang sudah terjadi tidak perlu disesali, karena percayalah, di balik segala kesulitan yang kamu hadapi, semesta sudah mempersiapkan kado terindah buat kamu. Dan dimana saya melihat ya, mungkin di tahun 2025 ini hidup kamu stuck ya, saya melihat seperti itu. Tapi akan ada ya pencapaian yang akan kamu terima meskipun jalannya sangat sulit. Jadi kayak ya kamu di tahun 2026 ini akan dalam artian tuh lebih berusaha, lebih keras, tapi rezeki kamu juga berlimpah, rezeki kamu akan terus-terusan datang. Dan dimana itu bisa menjadi indikasi bahwa segala keinginan kamu tuh akan terwujud. Kayak gitu. Kita cek energi kamu di 2026. Wow, saya melihat ada energi perpisahan. Mungkin ada di antara kamu yang sepertinya saat ini sudah ada keinginan untuk berpisah sama seseorang, terutama ini konteksnya kan sudah berumah tangga, sudah menikah. Jadi ada di antara kamu yang ingin memutuskan berpisah atau bercerai ya. Karena ya kamu merasa bahwa hidup kamu tidak dihargai, bahwa kamu tuh sudah merasa tidak ada kecocokan antara diri kamu dengan dirinya dia. Karena yang saya rasakan kamu sama dia ini terlalu bertolak belakang ya. Cara berpikir kamu dengan cara berpikir dia berbeda. Sehingga itu yang menimbulkan memanasnya suatu hubungan rumah tangga kamu. Dan dia juga orangnya tidak ada itikat gitu ya untuk meminta maaf, untuk memperbaiki kesalahannya, setidaknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga itulah alasan gitu ya, daripada kamu capek gitu ya bertahan dengan seseorang yang tidak benar-benar mencintai kamu, lebih baik ya kita berpisah aja, kita menjalani kehidupan kita masing-masing, seperti itu ya. Karena yang aku rasakan tuh ini gambaran kamu ya sangat kuat. Ada yang mungkin ada juga ya di antara kamu yang ingin memutuskan seseorang ya. Nah ini konteksnya kayak kamu belum nikah, kamu yang memutuskan seseorang karena ya kamu udah mulai merasa gak nyaman, dia udah mulai banyak drama ya, dia sudah mulai bertingkah di belakang kamu, seperti itu. Kita lihat energi kamu di 2026. Wow, saya melihat di 2026 kamu sepertinya lebih ke arah sisi spiritual ya. Kamu akan berusaha menjadi pribadi yang lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya, karena mungkin kamu sadar bahwa di tahun 2025 ini kamu terlalu jauh dengan Tuhan ya, kamu terlalu jauh dari Sang Pencipta. Makanya kayak di tahun 2026 ini ya, kayak ini sudah waktu yang tepat untuk aku mulai memperbaiki spiritualku, mulai memperbaiki ibadahku, mulai mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya, agar segala sesuatu yang terjadi itu bisa lebih dipermudah. Terus wow, Seven of One ya. Hidup kamu ya di tahun 2026 itu akan jauh lebih tenang loh ya, setelah kamu menemukan titik pencerahan ya dari ilahi. Ya kayak kamu tuh merasa mendapatkan ketenangan. Karena di tahun 2025 hidup kamu benar-benar gak tenang ya, dipenuhi dengan ancaman, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kesulitan gitu ya. Tapi di tahun 2026 tuh kayak kamu akan mendapatkan suatu pencerahan ya. Terus saya juga melihat ya di sini ada kartu Three of Cups, energi kamu di tahun 2026. Oke. Jadi saya merasa di energi tahun 2026 kamu lebih sedikit waspada dan hati-hati, terutama bagi kamu yang saat ini sedang menjalani hubungan cinta yang bersegi-segi, atau kamu sedang mencintai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Ingat, jangan hanya memikirkan kebahagiaan kamu, tapi juga pikirkan resiko apa yang akan terjadi. Karena hubungan yang kamu jalani ini bukanlah hubungan yang normal, tapi hubungan yang penuh beresiko, hubungan yang penuh dengan tantangan. Apabila tidak dijalani dengan kehati-hatian, ini bisa menimbulkan kehancuran, baik bagi diri kamu maupun bagi diri pasangan kamu. Jadi kayak lebih berhati-hati. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan pencerahan bagi diri kamu. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, silahkan hubungi saja nomor kontak admin. Nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, terima kasih banyak. Saya Clarissa, pamit lebih dahulu. Sampai jumpa dan ditunggu di readingan berikutnya. Bye!